Menjadi Katolik. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Mereka itu berkata lagi kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa pada waktu mempelai itu bersama mereka? Namun, akan datang harinya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia menyampaikan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyak secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyak dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun menuang anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyak kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Namun, anggur yang baru harus dituang ke dalam kantong yang baru pula. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua itu lebih baik." Demikianlah sabda Tuhan. Saya lahir dan dibesarkan dalam latar belakang pendidikan agama Buddha. Di usia remaja, saya mulai tertarik pada ajaran Kristen dan menghadiri gereja di seberang rumah. Namun, saya sering membandingkan ajaran Kristen dengan Buddha dan merasa ajaran Buddha lebih logis. Meskipun demikian, saya menolak dibaptis karena merasa lebih cocok menjadi Katolik. Selama 28 tahun, saya hidup tanpa agama. Saya merasa ada kekosongan dalam pemahaman tentang karma, reinkarnasi, pengampunan, neraka, dan keselamatan. Meskipun ajaran-ajaran tersebut tampak indah, namun tidak mampu menjawab seluruh pertanyaan batin saya. Di usia 45 tahun, Tuhan mulai menyentuh saya. Melalui orang-orang yang dikirimnya, saya belajar mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti saya. Tuhan Yesus mengirimkan seseorang yang meminjamkan bukunya kepada saya. Melalui buku tersebut, saya menemukan ayat Alkitab yang mengajarkan untuk mendoakan dan mengampuni orang yang berbuat jahat. Saya membebaskan orang yang berutang kepada saya, dan Tuhan mengubah hati saya ketika saya mengampuni dan mendoakan mereka. Saya mengikuti katekumen dan dibaptis menjadi Katolik. Di sana, saya menyadari bahwa kitab suci seharusnya dibaca secara utuh dan kontekstual. Saya memahami bahwa selama ini saya salah memahami Alkitab. Proses ini mengubah saya. Saya menjadi pribadi yang baru dengan cara berpikir yang baru. Cara hidup dan praktek keagamaan saya diperbarui. Saya mulai hidup dengan hati, pikiran, dan perbuatan
yang berakar pada firman Tuhan, seperti anggur baru yang dituang ke dalam kantong kulit yang baru. Perjalanan spiritual ini mengajarkan bahwa untuk menerima kebenaran yang baru, kita perlu membuka diri dan meninggalkan cara lama yang tidak lagi sesuai. Saya bersyukur telah mengalami pembaruan ini, dan kini saya hidup dengan damai, penuh pengampunan, dan keyakinan akan kasih Tuhan. Semoga kita juga mau meninggalkan cara dan kebiasaan hidup kita yang lama, dan menggantinya dengan cara dan kebiasaan hidup Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengubahkan saya menjadi pengikut-Mu. Semoga semakin banyak pengikut-Mu memberitakan Injil dan memberikan dirinya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin.